Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Simalungun kelas 82 dengan saya sendiri Karisma S, SPD dengan unit kerja SMA Negeri 1 Pematang Bandar. Saya Beni Polit Purba dari SMP Negeri 1 Dompat. Saya Ria Astria Harap dari SMP Negeri 2 Bandar. Dan kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual 2.3 dengan supervisor, coach, dan coaching. Terima kasih. Selamat sore Ibu ya. Apa kabar sebelumnya Bu? Hari ini luar biasa. Ibu bagaimana Bu ya? Alhamdulillah luar biasa. Nah sebelumnya Ibu sudah tahu penilaiannya? Dari RMS sebenarnya saya sudah baca-baca Bu, tapi selanjutnya kan saya juga mau konfirmasi dengan Ibu bagaimana penilaiannya Bu. Nah seperti yang kita ketahui ya, alurnya menggunakan alur kita di mana T-nya itu apa Ibu? Tujuan Tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi dan tanggung jawab. Iya benar, seperti yang sudah dipahami ya. Iya. Kemudian kita juga punya prinsip coachingnya Ibu ya. Apa itu Bu prinsip coachingnya? yang paling mendasar sih yang saya dengar itu sih mendengar dengan baik ya. Mendengar dengan baik. Tapi prinsip coaching yang kita tahu juga ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi menurut Ibu kompetisi mana yang mau diamati oleh saya biar saya lebih fokuskan untuk mengamati bagian tersebut? Dari kemitraan tadi gitu ya Bu, ada dari kemitraan tadi, ada mendengar secara aktif gitu. Iya. Dari yang Ibu sampaikan tadi sih, kalau saya Bu lebih cenderung ke kompetensi pendengar secara aktif, dan kemudian juga kalau bisa dalam mendengar secara aktif itu nantinya sebagai coach saya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah terhadap coach saya Pak Beni. Oh, bagus seperti itu ya. Jadi secara spesifik yang mana yang lebih Ibu amati di antara keduanya ini? Mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif. Jadi Ibu, indikator pencapaian dan pengembangan yang Ibu inginkan itu yang mana Ibu? Jadi sebenarnya Bu, dari indikatornya itu saya ingin coach saya ya, Pak Beni itu bisa mengatasi atau mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sesuai dengan nantinya akan saya coaching ini, kelihatan nggak dia gitu alur ceritanya dengan menyampaikan permasalahannya Pak Beni, Pak Beni juga menyampaikan solusinya atau untuk mengatasi cara masalah tersebut. Baik Ibu, semoga setelah kita praktik ini proses coachingnya itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita lanjut. Oke, selamat siang Pak Beni. Selamat siang Bu Karisma. Semangat hari ini Pak. Semangat jambu. Tetap ya Pak Beni ya. Iya. Tapi tetap sebelum saya melakukan coaching kita hari ini ya Pak Beni ya, walaupun kayaknya ada yang ingin disampaikan sama saya, ditahan dulu ya Pak Beni ya. Oke. Saya mau sebagai coach, saya harus memperkenalkan diri ya Pak Beni ya. Iya. Saya mau kenalkan dulu, aku sudah kenal tak nama kata saya, begitu kata pepatah kan Pak Beni ya. Saya Ibu Karisma dari SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang akan bertugas sebagai coach Bapak dan Bapak sebagai coach saya. Boleh memperkenalkan diri Pak Ben? Baik, nama saya Beni Polit Purba SPD. Saya dari SMP Negeri 1 Teluk Batu Nanggar. Oke Pak Ben ya. Hari ini udah siap kita coaching ya Pak Ben Baik. ya. Tadi sudah tanya-tanyakan sebenarnya Bapak sehat apa tidak. Bagaimana dengan suasana hati hari ini Pak Ben? Suasana hati masih sama Bu, saya jambu juga. Kalau kata-kata sehat jambu ini berarti ada sesuatu ya Pak Ben? Enggak juga. Oh enggak juga ya. Atau saya mau tanya, ada yang mau diserikan untuk kita diskusi kita hari ini? Memang itulah Bu, saya juga mau menunjukkan karena ada sedikit persoalan saya di kelas yaitu terkait kepada siswa. Ya, beberapa
siswa dari tiap kelas itu saya dapati 3 tahun perkalian. Karena saya kan guru matematika. Dan saya mengajar 5 kelas. Jadi dalam satu kelas ini pasti ada yang tidak tahu sekitar 5-6 orang perkalian. Sementara kami sudah nggak belajar itu lagi, kami sudah masuk ke sistem otomatis itu kalian. Oh, ini dia. Jadi intinya Bapak juga menjelaskan tentang masalah siswa ini, Bapak ya. Namun sebelum ke situ, nanti Bapak utarakan sedikit masalah Bapak ya. Nanti lebih panjang lebar lagi kita ngomongnya Pak. Tujuan, tahu kan Bapak tujuan kita berdiskusi hari ini? Tujuan kita diskusi ini ya sekedar sharing, berbagi, dan diskusi. Oke. Saya mau tanya lagi. Diskusi ya. Artinya kan setiap orang punya harus juga menyampaikan isi hatinya kepada orang lain sebenarnya Pak Ben ya, jangan dipendam sendiri kan begitu ya. Saya mau tanya lebih lanjut begini Pak. Dari permasalahan yang Bapak utarakan tadi ya, yang mendasar gitu ya. Itu yang lebih dominan kelas berapa lebih? Nah memang kan Kan tadi 5 kelas ya Pak Ben. kalau saya lihat dan saya amati siswa-siswa saya dari kelima kelas ini, kelas 7E sampai kelas 7 itu hampir rata. Hampir rata dia 5-6 orang lah. Dari dalam 32 kelas 32 siswa dalam satu kelas itu saya dapati 5-6 orang itu tidak tahu perkalian. Berarti hampir setiap kelas itu ada aja ya? Pasti ada. Nah, kalau boleh saya tahu, menurut Bapak di situ dari mana sumbernya? Sumber permasalahan itu yang utama itu mana? Siswanya kah? Gurunya kah? Atau siapa Pak? Nah, itu tadi Bu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, ini masih dugaan saya, Iya. asumsi saya. Apakah ini karena faktor COVID yang 2 tahun lalu? 2019 ya Pak Ben ya? Jadi kan ini kan bukan kebetulan kan masih semester awal dan masih pembelajaran matematika itu masih tentang aljabar sama dengan satu variabel. Tapi itu kan juga sudah naik level daripada perkalian. Perkalian itu kan kelas 4 SD. Jadi itu dugaan saya sih di SD ini karena mereka dulu belajar tidak belajar ya 2 tahun itu ya, selama 2 tahun COVID itu tidak belajar secara langsung. Jadi tidak mengerti mereka konsep matematika itu bagaimana. Jadi itu menurut Bapak Dugaan saya. sudut pandang Bapak Sudut lah pandang ya. ya. Sudah dari sudut pandang Bapak sekolah, bukan sekolah ya, tapi gambaran yang Bapak tangkap lah begitu ya Pak Ben ya. Itu berasal dari sebelumnya ya, tindakan sebelumnya gitu ya Pak Ben ya. Nah, pasti Pak Bapak punya masalah, sebenarnya tahu juga sih sebenarnya solusinya yang Bapak tawarkan itu ataupun yang Bapak rencanakan itu pasti ada Pak. Menurut Bapak, rencana Bapak untuk mengatasi ini seperti apa? Nah, kan memang ini kan kejadiannya saya dapati ketika kami belajar bersama dengan satu variabel. Ada siswa yang tidak tahu perkalian. Nah, saya bawa dia ke depan kelas dan saya uji memang betul tidak tahu. Dan ini saya dapati itu di minggu lalu. Oh, baru kejadiannya baru. Iya. Nah, setelah pertemuan ini memang itulah juga saya ungkapkan, saya utarakan kepada ibu dengan permasalahan saya karena memang saya sih terpikirkan rencana saya ke depan. Rencana saya ke depannya memang kan saya ingin membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dan memang kebetulan ini kan ada sekarang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh, iya iya. Pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan kelima KSE. Jadi saya sih masih dalam dugaan rencana juga nih berbagi. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menerapkan 5 KSE. Jadi sebelum nanti ini saya lakukan, jadi saya harus tahu dulu bagaimana kondisi anak itu dengan menerapkan KSE ini. Di sisi lain dengan diferensiasi itu saya menerapkan konten-konten. Ada diferensiasi konten, proses, gitu. Jadi saya menggunakan medianya, saya menggunakan media InFocus salah satunya. Kami kan sudah dilengkapi semua itu. Jadi waktu pagi itu rencana saya
saya ingin mengetahui dulu perasaan siswa itu bagaimana, kesadaran diri. Nah, kemudian terkait dengan perkalian ini, saya buat perkalian ini dengan secara langsung berkaitan kepada siswa itu sendiri. Maksudnya contoh. Nah, untuk perkalian 3x, x itu saya buat dengan contoh konkretnya itu adalah buku atau pulpen, praktek langsung. Dan itu juga saya buat dengan video, berbentuk video. Jadi siswa juga bisa mendengarkan ini, ada konten, dan siswa juga mendengarkan secara visual juga. Oke, menarik ya Pak Ben ya. Menarik, artinya saya tangkap tadi masalah tadi anak nggak tahu perkalian ini, Bapak buat solusinya atau rencana aksi yang ingin Bapak terapkan nantinya itu, ya Bapak menggunakan apa tadi modul pembelajaran lah istilahnya ataupun RPP yang berdiferensiasi dengan penerapan KSE ya tadi ya Pak ya. Tapi yang paling menarik bagi saya juga tadi menyediakan konten ya Pak ya, supaya mereka lebih menarik gitu ya Pak Ben. Apalagi kita SD, SMP Bapak ya. Saya SMP. SMP ya. Berarti menurut Bapak itu sudah bisa mengatasi permasalahan Bapak tadi ya? Menurut saya seperti itu. Karena memang tidak dipungkiri juga kurikulum merdeka ini kan tidak boleh juga dipaksakan. Oke. Tidak boleh juga dipaksakan. Jadi ya saya bawa aja lah ke mana pembelajaran matematika itu bisa diminati oleh siswa dan menyenangkan bagi siswa. Karena nanti saya paksa juga mereka harus betul-betul perkalian. Ya, bagaimana nanti dengan kondisi kesiapan belajar mereka yang tidak siap. Oke, gitu ya. Jadi menurut Bapak, kadang-kadang kan kalau kita nggak semua, kadang-kadang solusi yang kita tawarkan itu berjalan sesuai yang kita inginkan ya, pasti ada hambatan ya Pak. Kalau misalkan ada hambatan atau tantangan nih Pak Ben ya, dalam menerapkan rencana aksi Bapak ataupun solusi tadi untuk mengatasi masalah Bapak, bagaimana Bapak menanggapinya? Nah, ketika mungkin nanti Bu, setelah saya lakukan metode ini saya mendapatkan manfaat, mungkin langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan koordinasi. Koordinasi yang pertama, saya lakukan diskusi langsung kepada siswa untuk mengetahui apakah memang apa yang terjadi dari itu. Karena mana tahu ada masalah tadi. Kemudian langkah preventif yang kedua yang saya lakukan adalah saya mengundang orang tua siswa untuk menanyakan apakah di rumah ini sudah dilatih siswa, anaknya sudah dilatih apa tidak. Dan langkah yang ketiga, langkah preventif yang ketiga, itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Apakah nanti saya perlu melakukan les tambahan? Jadi berarti kalau saya simpelkan kolaborasi lah ya dengan lingkungan atau komunitas sekolah ya Pak. Jadi tanggung jawabnya itu menurut Bapak di mana sih? Nah, tanggung jawabnya itu semua pihak bertanggung jawab ya. Baik saya bukan hanya sebagai bukan hanya Bapak sebagai guru matematikanya menurut Bapak. Memang ini tanggung jawab saya sebagai guru matematika. Itu tanggung jawab saya penuh juga. Tapi ini di sini juga saya menginginkan tanggung jawab tadi pada pihak sekolah juga. Contoh ibu kepala sekolah juga harus mengetahui kondisi siswa ini bagaimana. Dan juga ini akal-akal penting. Yang tanggung jawab ini juga harus dibebankan kepada keluarga. Nah, karena sesuai dengan prinsip KHD, bahwasanya kita sebagai guru itu kan nggak boleh juga menuntut, tapi menuntut. Nah, keluarga juga berperan aktif. Jadi saya rasa tanggung jawabnya ini di semua lintas, baik lintas keluarga, lintas sekolah, dan saya juga sebagai guru. Jadi sudah saya tahu permasalahan Bapak tadi, kita juga sudah identifikasi ya, Bapak yang mengidentifikasi ya tadi ya, sudah mengeluarkan solusinya juga ya Pak ya, dan tanggung jawabnya. Jadi menurut saya dari 4 sesuai yang konsep Alucinta ya Pak ya, saya sebagai coach Bapak memang sudah luar biasa ya, yang proses yang ingin Bapak lakukan di Pak Ben ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Pak Ben ya, dengan rencana atau kegiatan yang dilakukan. Mudah-mudahan jangan putus asa, tetap berjuang ya Bapak, tetap semangat mendidik anak bangsa kita. Saya juga di akhir kata sebelum saya tutup Pak Beni, saya ingin juga menanyakan perasaan Bapak terkait refleksi kita ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak selesai coaching hari ini? Ya betul Bu Karisma, perasaan saya setelah ikut coaching hari ini
merasa senang, ya, merasa senang, bahagia, karena mungkin dari lintas sisi kita sama-sama menunggu matematika. Mungkin kita juga sebenarnya ada wadah mimpi sebenarnya, Iya. tapi lebih dominan kita ketika melakukan coaching ini, saya juga bisa menumpahkan apa isi perasaan saya dan bisa kita diskusikan, kita sharingkan apa yang menjadi solusi atas permasalahan saya. Oke. Kalau begitu next time mungkin kalau ada Pak Beni ada waktu atau beberapa lagi kita bisa sharing lagi atau coaching lagi ya Pak Beni ya. Jangan sungkan-sungkan kepada saya ya Pak Beni ya. Baik. Terima kasih Pak Beni atas waktunya. Saya ucapkan selamat sore Selamat Pak Beni sore. ya. Ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching yang baik dengan Pak Beni. Sebelum ditutup ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Basma. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian tadi, Bu? Pada saat coaching dengan Pak Beni tadi ya, saya sudah menggunakan konsep coaching dengan alur tirta Bu ya. Dari alur tirtanya itu tadi saya sudah menanyakan tujuan tadi kami melakukan diskusinya, ke coachingnya, kemudian saya juga mengidentifikasi, Pak Beni mengidentifikasi masalahnya, serta rencana aksi Pak Beni ke depannya, selanjutnya tanggung jawab Pak Beni sebagai coach saya. Jadi dengan penyampaiannya tadi Pak Beni sesuai dengan alur tirta, saya sebagai coach ya Bu bisa menggali coach saya mendapatkan solusi dari permasalahannya sudah luar biasa menurut saya. Jadi Pak Beni sendiri yang mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, baik Ibu Karisma, bolehlah saya menyampaikan pengamatan saya. Nah, tadi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dengan Pak Beni dan sesuai dengan alur cerita di mana sudah ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan, mengingat permasalahan Pak Beni mengenai anak-anak yang tadi tidak tahu perkaliannya itu ya. Jadi saya rasa secara keseluruhan itu sudah sangat baik. Nah, yang selanjutnya yaitu baik Bu Karisma, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi coaching ini? Kalau saya pribadi ya Bu ya, untuk menggali potensi saya ingin lebih memahami lagi proses coaching itu yang sebenarnya gimana. Jadi supaya nanti ketika saya melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat lah mungkin misalnya Bu, saya bisa lebih baik lagi. Itu sih saya lebih memahami. Bagus ya Bu ya, rencananya untuk akan berlatih lagi ya. Semoga kedepannya Ibu dapat menjadi coach yang lebih baik dan hebat. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita ya Ibu ya. Iya, Bu, Terima ya. kasih. Terima kasih Bu ya. Ya.